Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Hu. Bagian ke-31. Pantas timbul urusan ini, pikirnya. Akan tetapi, kemanakah perginya Eugene Tianglo? Dan siapa penggantinya? Ia harus lekas-lekas datang ke Kang Hu dan semua pertanyaan itu tentu akan terjawab. Terhadap sikap dua orang pengemis tua itu, Tan Hui sama sekali tidak ambil peduli. Boleh jadi Tan Hui menganggap mereka itu tidak perlu dilayani. Akan tetapi tidak demikian dengan Lucian. Dia masih dapat menahan kesabarannya melihat dua orang itu memandang rendah Tan Hui. Akan tetapi ketika pengemis kurus bertongkat ular itu membawa-bawa dia, yang jelas sekali mengandung maksud kotor dan kurang ajar, mana mungkin Lucian berlaku sabar lagi? Nanti dulu, Lokai, pengemis tua, yang baik, aku mau bicara denganmu. Dengan langkah cepat Lucian mengejar. Tan Hui mengerutkan keningnya. Sahabat barunya ini benar-benar seorang wanita yang tidak tahu bahaya, pikirnya. Melihat ikat pinggang putih lebar yang dipakai kedua orang pengemis itu, terbukti bahwa mereka adalah pimpinan Kong Sim Kai Pang, dan sudah terkenal bahwa para pimpinan Kong Sim Kai Pang adalah orang-orang yang memiliki ilmu silat tinggi. Sekelebatan saja ia tadi dapat menerka bahwa si kepala besar adalah seorang ahli iwekang yang amat kuat, sedangkan si kurus itu agaknya seorang ahli bermain ilmu tongkat. Ia dapat menduga bahwa Lucian tentu hendak mencari perkara, maka diam-diam ia merasa khawatir. Akan tetapi juga ingin sekali ia tahu sampai di mana kelihayan dua orang pengemis itu, dan terutama wanita yang menarik hatinya ini. Tadi ia hanya menaksir kelihayan Lucian dengan melihat cara ia menyambit dengan sumpit, akan tetapi sesungguhnya hal itu belum dapat dijadikan ukuran. Karena keinginan tahu inilah, maka ia tidak menghalangi Lucian, melainkan mendekat agar dalam waktu keadaan berbahaya, ia dapat memberikan pertolongan dengan cepat. Kedua orang pengemis itu berhenti, si kepala besar tidak bergerak, hanya membalikkan tubuhnya. Akan tetapi si kurus sudah melangkah lebar, menghadapi Lucian sambil memutar-mutar tongkat ularnya, dan menyeringai. Nona mau bicara apakah? Ia melangkah maju sampai dekat sekali, sehingga terpaksa Lucian mundur dua langkah. Harum, sedap, si pengemis mengembang-kempiskan hidungnya, karena memang tercium keharuman luar biasa ketika ia mendekati Lucian. Diam-diam Tan Hui mendongkol sekali terhadap pengemis itu. Memang ia sendiri diam-diam sudah menjadi heran ketika ia mencium keharuman dari tubuh Lucian, akan tetapi mendengar seruan kurang ajar itu, ia merasa panas dadanya. Benar-benar tidak patut sikap seorang pimpinan Kong Sim Kai Pang seceriwis itu. Lucian sengaja melempar senyum manis, matanya bergerak-gerak dengan kerling tajam. Kemudian ia berkata, "Orang tua yang baik, kau tadi bilang kepada Tan Eng Hiong, supaya mengajak aku menghadap Pangcumu agar mendapat pengampunan. Apa artinya itu?" Si pengemis tertawa, "Nona seorang yang cantik luar biasa seperti bidadari, harum seperti mawar hutan. Pangcu baru kami masih muda, tentu girang hatinya bertemu dengan orang seperti Nona, dan mungkin kemarahannya terhadap orang si Tan akan mencair." Di dalam hati Lucian mendongkol. Siapa sudi mendapat pujian dari seorang kakek jembel buruk seperti ini? Akan tetapi wajahnya yang jelita itu tersenyum manis. "Pengemis tua, kau seorang pimpinan Kong Sim Kai Pang tentu lihai dan terkenal sekali. Bolehkah aku mendengar namamu yang mulia dan terkenal?" Si kurus kegirangan, terkekeh sampai keluar air matanya. "Wah, namaku sih tidak terlalu besar.
Akan tetapi di dunia Kang Ou tentu cukup dikenal, cukup menggemparkan. Julukanku adalah Sin Koa Koa Itung, tongkat aneh ular sakti. Kakek jembel itu mengharapkan Lucian menjadi kagum, akan tetapi ia sejenak tercengang ketika melihat gadis itu bertepuk tangan memuji. Hanya sejenak ia bingung melihat cara menyatakan kagum seperti ini, akan tetapi hatinya lalu membengkak besar saking bangganya. Hebat, kakek jembel, hebat namamu. Pantas kau goyang-goyang selalu tongkatmu seperti ular itu. Kiranya julukanmu ular sakti. Wah, hebat, seperti halilintar di tengah hari panas. Kembali pengemis itu melengak. Seperti halilintar di tengah hari? Wah, baru sekali ini aku mendengar pujian begitu. Kau tahu bukan? Halilintar yang menyambar-nyambar mengeluarkan suara keras takkan mendatangkan hujan. Namamu seperti gentong kosong berbunyi nyaring. Seperti perut kosong kebanyakan angin, maka angin busuk pula yang dikeluarkan. Tan Hui tak dapat menahan senyumnya. Wah, Lucian ini terlalu berani, terlalu bebas dan liar, akan tetapi juga terlalu menarik hati. Sebaliknya, Sin Koa Koa Itung marah bukan main. Tahulah ia sekarang bahwa ia telah dipermainkan oleh wanita cantik ini. Bocah kemarin sore berani kau memandang rendah tongkatku dan nama besarku? Ah, sama sekali tidak. Sin Koa Koa Itung, hanya mengingat nama julukanmu istimewa, tentu kau pun mempunyai keistimewaan pula. Memang, aku mempunyai dua keistimewaan. Pertama, sekali tongkatku ini bergerak, jiwa seorang manusia melayang. Dan sekali aku melihat wanita sejelita seperti kau ini, sekaligus hatiku lemas. Ternyata kakek ini tidak hanya lihai julukannya, juga lihai pula mulutnya, sehingga serentak ia mampu membalas. Namun ia menghadapi Liu Lucian, gadis yang lincah jenaka, liar ganas dan pandai bicara. Sayang sekali, tua bangka jembel, mulai hari ini julukanmu akan terganti dengan tongkat buntung ular buduk. Kata-kata ini ditutup dengan gerakan tangan, dan pedang Toa Hong Kiam sudah berada di tangan kanan, sedangkan tangan kirinya di saat itu juga sudah mengipatkan 7 batang siang Tok Ciam, yang hanya tampak sebagai kilatan sinar merah, menuju semuanya ke arah muka si pengemis kurus. Pengemis itu kaget bukan main, akan tetapi ia lihai, karena dalam kegugupannya, tongkatnya sudah diputar cepat melindungi mukanya, sehingga jarum merah itu kena dipukul runtuh. Monyet tua, makan pedangku. Lucian sudah menerjang lagi dengan pedangnya. Ia menggunakan ilmu pedang Toa Hong Kiam Hoat, cepatnya bukan main, dahsyat bagaikan angin badai, sesuai dengan sifat dan namanya. Seperti badai mengeluarkan kilat bertubi-tubi dalam serentetan serangan, pedangnya sudah menyambar ke arah 5 jalan darah berturut-turut. 5 kali pengemis itu menangkis dengan tongkatnya, keringat dingin mengucur membasahi mukanya, karena hampir saja ia tak dapat menahan serbuan hebat itu. Baiknya ilmu tongkatnya memang lihai, maka setelah berhasil menangkis 5 kali, sambil mengeluarkan seruan kaget, ia melompat ke belakang menjauhkan diri, agar terlepas daripada rangkaian kilat menyambar itu. Lucian berdiri tersenyum, memandang dengan sinar mata berseri-seri mengejek. Ular buduk, apakah kau tidak lekas berlutut minta ampun? Kalau tadinya pengemis kurus tua itu tertarik oleh kecantikan Lucian, yang berhasil membangkitkan darah tuanya yang sudah hampir mendingin, kini kakek itu menjadi demikian marahnya, sehingga serasa dadanya hampir meledak, dan ia mengeluarkan kata-kata. Setelah menelan ludah beberapa kali, barulah ia berteriak-teriak, "Bocah setan, agaknya kau sudah bosan hidup." Berkata demikian, ia lalu memutar tongkatnya dan menerjang maju. Tongkatnya menusuk dengan gerakan aneh, dan karena ujung tongkat yang bergerak-gerak tak menentu itu, sukar diduga kemana hendak menyerang. Sejak tadi Tan Hui melongo kagum, menyaksikan kehebatan ilmu pedang dan ilmu melepas jarum wanita itu. Kini ia makin kagum lagi, setelah menyaksikan betapa Lucian menghadapi tongkat yang digerakkan sedemikian lihainya, dengan cara sembarangan dan main-main saja. Pedang di tangan Lucian membentuk garis-garis segi 8 seperti patwa. Akan tetapi anehnya, kemanapun ujung tongkat pengemis itu meluncur, ia pasti bertemu dengan garis pedang,
sehingga tongkatnya terpental kembali. Hebat wanita ini, diam-diam Tan Hui berpikir. Ia mencoba untuk memperhatikan dan mengenal ilmu pedang itu, namun sia-sia. Sifatnya seperti Pat Kua Kun, akan tetapi ada kalanya mirip ilmu pedang Pat Sian Kiam Hoat yang tersohor, namun ini hanya mirip belaka, karena sifatnya benar amat berlainan. Ilmu pedang ini aneh dan menyembunyikan sifat yang amat ganas. Dalam waktu singkat saja Sin Koa Koaitung merasai keganasan ini, karena tiba-tiba garis-garis itu berubah menjadi lingkaran berputar-putar, dan tiba-tiba dari kedudukan mempertahankan, pedang itu berubah menjadi pihak penyerang, karena setiap tangkisan dilanjutkan dengan tusukan, yang kesemuanya mengarah bagian berbahaya. Mulailah pengemis itu terdesak dan celakanya, tangan kiri Lucian terus-menerus bergerak, sekali bergerak menyambarlah sebatang jarum merah yang berbau wangi. Sambaran jarum dibarengi tusukan pedang. Serangan ilmu pedang Pat Mo Kiam Hoat ciptaan Pat Jiu Sin Ong saja sudah hebat, apalagi kini ditambah dengan serangan Siang Tok Chiam, tentu saja ia menjadi repot sekali. Menarilah, ular buduk, menarilah. Lucian berkata mengejek, dan menyerang makin gencar dengan jarum dan pedangnya. Sengaja ia menutup jalan bawah dengan serangan jarum bertubi-tubi, sedangkan pedangnya merangsang ke arah muka, sehingga keadaan pengemis itu seperti seekor kera dikeroyok tawon. Ia meloncat-loncat menghindarkan kakinya dari sambaran jarum, sedangkan sedapat mungkin, ia melindungi mukanya dari ancaman pedang dengan pemutaran tongkatnya yang sudah tidak karuan lagi gerakannya. Tiba-tiba Lucian membentak, disusul teriakan kesakitan. Cepat sekali hal ini terjadi, tahu-tahu pengemis itu roboh dengan paha tertusuk jarum, dan telinganya menggelinding ke dekat kaki Lucian, dan sekali bacok, tongkat itu pun buntung. Nah, bukankah kau sekarang menjadi tongkat buntung ular buduk? Lucian mengejek. Kebetulan saat itu Lucian berdiri membelakangi pengemis kepala besar, dan agaknya ia tidak tahu betapa dengan penuh kemarahan kakek pengemis itu sudah melompat maju, dan mengirim pukulan dengan tangan kosong yang menimbulkan angin bersiutan. Jangan curang, tiba-tiba Tan Hui berseru. Tempat ia berdiri cukup jauh, akan tetapi sekali kakinya menjejak tanah, tubuhnya berkelebat cepat luar biasa, dan di lain saat ia telah menangkis pukulan jarak jauh yang dilakukan pengemis kepala besar. Dua buah lengan yang kuat bertemu dan terus menempel. Alangkah kaget hati Tan Hui ketika mendapat kenyataan betapa lengannya seakan-akan lekat dan tak dapat ditarik kembali. Ia maklum bahwa pengemis itu mempergunakan elwekang yang amat tinggi, maka terpaksa, ia pun lalu mengerahkan iwekangnya untuk melawan. Mereka bertanding tanpa bergerak, hanya kedua lengan saling tempel, saling mendorong dengan pengerahan tenaga iwekang. Pertandingan macam ini selalu lebih berbahaya daripada pertandingan ilmu silat yang setiap serangan masih dapat dilakukan. Akan tetapi adu tenaga macam ini, yang kalah tentu akan menderita luka dalam yang amat berbahaya. Ketika merasa betapa tenaga pengemis itu benar-benar amat kuat, makin lama dorongan dan tekanannya makin berat, diam-diam Tan Hui mengeluh. Kalau mengandalkan ilmu silat, kiranya takkan sukar mengalahkan lawan ini, akan tetapi sekarang sudah terlanjur mengadu tenaga, sukar baginya untuk mundur lagi. Maju payah, mundur berbahaya. Terpaksa ia nekat dan mengerahkan terus tenaga dalamnya. Koko, mengapa begini sabar melayani dia? Tiba-tiba Lucian berkata halus di belakang Tan Hui, sambil menepuk pundak pendekar itu. Tan Hui kaget, tepukan itu biarpun perlahan, namun dapat mengganggu pengerahan tenaga elwekangnya, karena tepukan itu agaknya mengarah punggung dekat pundak. Namun untuk menghindarkan diri tak mungkin. Celaka, pikirnya, apakah Lucian ini hendak mencelakai aku? Tapi suaranya begitu merdu, panggilannya Koko begitu mesra. Benar-benar Lucian menepuk punggungnya, tempat di mana hawa Sin Kang lewat dan menjurus ke lengannya yang menempel dengan lengan lawan. Akan tetapi anehnya, tenaganya bukannya buyar melainkan menjadi makin kuat, dan tahu-tahu kakek berkepala besar itu mencelat ke belakang sampai 3 meter jauhnya, lalu bergulingan beberapa kali, baru meloncat berdiri dengan muka pucat. Kalian curang, kakek itu memaki, dan begitu kedua tangannya bergerak,
ia sudah menyambar sebuah batu besar di sampingnya dan melontarkannya ke arah Tan Hui dan Lucian. Batu itu besar sekali, beratnya tentu tidak kurang dari 500 kati. Hebat serangan ini, karena jarak di antara mereka hanya 4 meter, sedangkan batu itu menyambar amat cepat. Lucian berseru keras, dan tubuhnya lalu ia banting ke belakang, terus ia bergulingan menjauhi tempat itu. Ia melihat dengan penuh kekaguman, betapa tubuh Tan Hui mencelat ke depan agak tinggi dan tepat, pendekar itu hinggap di atas batu yang menyambar lewat, seperti seekor burung saja gerakan ini, kemudian ia menunggang batu itu, dan ketika batu jatuh ke tanah, ia pun meloncat turun. Wah, kalau aku memiliki ginkang seperti itu, barulah puas hidupku. Tanpa terasa lagi Lucian berseru penuh kekaguman. Kakek berkepala besar itu telah menderita luka dalam. Ia menjura lalu berkata, "Hui Kiam Eng, kepandaianmu dan temanmu memang hebat. Akan tetapi, kalau kau berani mendatangi tempat pangcu kami di Kanghu, untuk menerima puterimu atau menerima kematianmu, barulah kami benar-benar kagum." Ia lalu menghampiri temannya yang masih merintih-rintih, dan menyeretnya pergi dari situ. "Adik Lucian, hebat bukan main kepandaianmu. Benar-benar tak pernah kusangka. Kiam Hoatmu aneh dan hebat, adapun tenaga LW-kangmu, benar-benar aku seperti tidak bermata. Tak tahu bahwa aku berhadapan dengan seorang pendekar wanita yang sakti." Lucian tersenyum, girang sekali hatinya. Tan Hui Koko, mengapa kau begitu memuji setinggi langit? Kalau mau bicara tentang kelihayan, kaulah orangnya. Terutama sekali ginkangmu, benar-benar membuat aku tunduk dan kagum. Kalau saja aku dapat memiliki ginkang seperti itu, alangkah akan bahagia hatiku. Bagi seorang seperti kau ini, adik Lucian, tidak ada lagi yang tak mungkin di dunia. Apa sukarnya mempelajari ginkang bagi kau yang sudah mampu mempelajari ilmu silat sehebat itu? Benarkah kakak yang baik? Kau suka untuk mengajarkan ginkangmu kepadaku? Terima kasih, kau baik sekali, baik sekali. Saking girangnya Lucian memegang lengan Tan Hui dengan kedua tangannya. Sejenak mereka berdiri seperti itu, mata saling pandang, dan di dalam hati masing-masing makin tertarik. Semenjak 2 tahun yang lalu, istrinya meninggal dunia karena sakit, Tan Hui hidup penuh dengan kesunyian. Hal itu biarpun amat mendukakan hatinya, namun dapat ia tahan, karena Tan Hui adalah seorang jantan yang berbatin kuat. Tidak mudah hatinya tergoda oleh kecantikan wanita, maka selama ini ia pun tinggal menduda, sedikit pun tidak pernah menoleh ke arah wanita lain, menekuni kesunyian hidupnya. Akan tetapi pertemuannya dengan Lucian ini adalah luar biasa. Wanita ini luar biasa cantiknya, luar biasa pula kepandaiannya. Tidaklah heran kalau Tan Hui menjadi tertarik. Hati seorang kakek pendeta sekalipun mungkin akan tergetar kalau melihat Lucian yang cantik jelita, yang semerbak harum, berlagak memikat hati. Bagi Tan Hui, Lucian merupakan wanita yang amat menarik, apalagi kalau diingat bahwa mendiang istrinya adalah seorang wanita lemah, berbeda sekali dengan Lucian ini yang dalam hal kepandaian, tidak berada di sebelah bawah tingkatnya sendiri. "Bagaimana, Koko? Tentu kau mau mengajarku ginkang, bukan?" Sudah berada di ujung lidah Tan Hui untuk menyanggupi, akan tetapi mengingat bahwa ilmu pedang dan ilmu ginkangnya adalah kepandaian yang merupakan ilmu turunan, ia merasa agak meragu. "Aku tidak keberatan. Tapi, ilmu itu belum pernah diturunkan kepada orang luar. Maksudku, itu adalah ilmu turunan." Lucian yang masih memegang lengan Tan Hui, merapatkan tubuhnya, sehingga Tan Hui terpaksa meramkan mata, karena keharuman yang menyengat hidungnya membuat hatinya berguncang keras. "Apakah kau tidak mau menganggap aku orang dalam?" Suaranya merdu, lirih seperti berbisik. Pada saat itu, sudah banyak orang berkumpul karena tadi tertarik oleh keributan di depan rumah makan. Melihat ini, Tan Hui segera berkata perlahan, "Moi, tak baik bicara di sini seperti ini. Di manakah kau tinggal? Mari kita bereskan perhitungan dengan rumah makan dulu. Aku tinggal di penginapan sebelah rumah makan. Biarkan aku yang membayar, Tan Koko."
Akan tetapi sebelum mereka memasuki rumah makan, serombongan orang kelihatan berlari mendatangi. Pakaian mereka adalah pakaian ahli silat, seperti yang biasa dipakai oleh orang-orang yang pekerjaannya pengawal atau tukang pukul. Akan tetapi begitu tiba di depan Tan Hui, 7 orang itu segera menjatuhkan diri berlutut, dan setelah dekat tampaklah bahwa mereka adalah para piausu, pengawal barang berharga, yang mukanya penuh debu dan keringat, bahkan di antara mereka ada yang terluka, sehingga pakaian mereka berlumur darah. Tan Tai Hiap, pendekar besar Tan, mohon suka memberi pertolongan kepada kami para piausu yang celaka. Seorang di antara mereka yang tertua dan pundaknya terluka bacokan, segera berkata dengan suara penuh permohonan. Kebetulan sekali kami yang bercelaka mendengar akan kehadiran Tai Hiap di sini, maka kami segera menghadap Tai Hiap untuk mohon pertolongan. Kalau Tai Hiap tidak suka menolong, berarti kami sekeluarga akan mati. Tan Hui mengerutkan keningnya. Tidak patut para piausu yang termasuk golongan orang gagah bersikap selemah ini. Kalian ini rombongan piausu dari manakah? Dan apa yang terjadi sehingga kalian merengek-rengek seperti anak kecil? Tanyanya berisikan teguran. Maaf, Tai Hiap, kalau sikap kami menjemukan Tai Hiap. Akan tetapi karena kami sudah putus harapan. Ketahuilah, Tan Hiap, kami dari perusahaan pengantar barang Hong Ma Piao Kiok, perusahaan pengantar kuda angin. Kali ini kami ditugaskan mengantar 5 peti barang-barang berharga milik seorang pembesar yang pindah tempat, yang katanya berharga ribuan tali emas. Karena perjalanan menuju kota Suik yang biasanya aman, kami tidak merasa khawatir apa-apa. Ternyata, di luar dugaan, di lereng bukit itu, hanya 40 li dari sini, kami dihadang perampok, barang-barang kami dirampas semua, bahkan di antara kami ada yang tewas dan luka-luka. Gerombolan perampok itu agaknya masih baru di sana, dipimpin oleh kepalanya yang lihai. Tan Tai Hiap, harap Tuan Sudi menolong kami, karena kami tidak mampu merampas kembali 5 buah peti itu, pasti perusahaan kami akan bangkrut, dan kami semua akan diseret ke penjara. Kalian tidak becus melawan perampok, mengapa berani menjadi piausu? Tiba-tiba Lucian membentak mereka. Memang piausu lawannya perampok, siapakalah harus berani menanggung resikonya. Mengapa kalian ribut merengek-rengek minta bantuan orang lain? Tak tahu malu, hayo pergi, jangan ganggu lagi, kami punya urusan yang lebih penting. 7 orang piausu itu kaget sekali. Mereka bingung karena tidak tahu siapa adanya wanita cantik jelita yang galak itu. Akan tetapi karena melihat wanita itu berada di situ bersama Tan Hui, mereka lalu membentur-benturkan jidat ke tanah, sambil memohon-mohon dengan suara pilu. Sudah bertahun-tahun mendengar nama besar Tan Tai Hiap sebagai pendekar budiman, yang selalu mengulurkan tangan menolong mereka yang menghadapi malapetaka. Kini kami mohon dengan segala kerendahan hati. Sudahlah, jangan banyak ribut lagi. Biar ku bereskan sebentar urusan kecil itu. Di mana adanya si perampok? Koko, kau hendak memenuhi permintaan mereka yang cerewet ini? Bukan urusan kita. Hanya sebentar, Sian Moi. Bukit itu tampak dari sini, dan membereskan segala macam perampok hina apa sih sukarnya? Hanya makan waktu beberapa jam juga beres. Aku tidak sudi mencampuri urusan piausu-piausu tengik ini. Lucian cemberut. Tan Hui tersenyum. Biarlah aku sendiri yang mengurus hal ini, harap kau suka menanti. Tak lama aku kembali. Lucian tidak menjawab. Keningnya berkerut dan matanya memandang ke arah para piausu dengan marah. Kemudian ia membalikkan tubuh memasuki rumah makan. Setelah Tan Hui pergi dengan cepatnya diikuti para piausu yang seakan-akan hidup kembali, karena mendapat harapan besar tertolong. Lucian lalu dengan sikap uring-uringan membayar harga makanan, menyuruh pelayan rumah makan mengambil alat tulis, lalu ditulisnya beberapa huruf di atas kertas, yang kemudian dilipatnya dan diserahkannya kepada pengurus rumah makan. Kalau Tan Hiap datang, kau berikan surat ini kepadanya. Awas, jangan sampai lupa, surat ini sama harganya dengan sepasang telingamu. Pengurus itu yang tadi melihat betapa wanita kosen ini membikin buntung telinga seorang pengemis lihai, menjadi ngeri dan hanya dapat memandang dengan lidah keluar,
ketika Lucian dengan langkah gesit keluar dari situ. Mengapa terjadi keanehan pada perkumpulan Kong Sim Kai Pang? Dahulu perkumpulan ini terkenal sebagai perkumpulan pengemis yang mengutamakan kegagahan dan kebaikan, di bawah pimpinan Eugene Tianglo yang terkenal bijaksana dan keras terhadap anak buahnya, sehingga jarang terjadi anak buah perkumpulan ini berani melakukan penyelewengan. Akan tetapi, memang terjadi perubahan hebat sejak 3 bulan yang lalu. Seorang laki-laki berusia 30 tahun lebih bernama Po Qilui, berasal dari pantai lautan Po Hai, datang membuat gara-gara. Po Qilui ini bukan orang sembarangan, ia murid seorang sakti yang bertapa di dalam gua-gua sepanjang pantai Po Hai. Semenjak kecil Po Qilui digembleng oleh pertapa ini, dan memperoleh ilmu silat yang tinggi sekali. Akan tetapi beberapa tahun yang lalu, ia tidak dapat menahan gelora nafsunya yang memang selalu mengalahkan batinnya, sehingga ia menculik dan memperkosa seorang wanita nelayan, membunuh suami wanita itu, dan beberapa orang keluarganya yang hendak membela wanita itu. Gurunya marah sekali, akan tetapi dalam cengkeraman nafsu iblis, Po Qilui turun tangan pula terhadap gurunya yang sudah amat tua dan lemah, sehingga ia berhasil membunuh gurunya sendiri, kemudian membunuh pula wanita itu. Peninggalan gurunya berupa kitab-kitab pelajaran ilmu kesaktian ia ambil semua, dan pergilah Po Qilui meninggalkan pantai Po Hai dengan kedua tangan berlepotan darah pembunuhan kejam. Selama bertahun-tahun ia memperdalam ilmunya, mempelajari kitab-kitab dari suhunya, maka kepandaiannya makin meningkat tinggi. Dalam perantauannya, Po Qilui yang sudah menjadi hamba nafsu itu mengumbar nafsu angkara murka, mengandalkan kepandaiannya untuk melakukan apa saja demi memuaskan dirinya. Merampok, membunuh, merampas wanita, dan mengganggu orang-orang Kang Ou untuk mengangkat diri dan namanya, sehingga dalam beberapa tahun saja terkenallah nama Po Qilui sebagai seorang tokoh muda yang ganas dan kejam sepak terjangnya. Pada suatu hari, yaitu 3 bulan yang lalu, sampailah Po Qilui di Kanghu, dan ia mendengar tentang perkumpulan Kong Sim Kai Pang yang terkenal dan kuat. Dengan tertarik ia mendatangi markas perkumpulan itu, dan tercenganglah ia menyaksikan betapa kuil tua yang dijadikan pusat perkumpulan, ternyata di sebelah dalamnya terdapat perabot-perabot rumah yang cukup lumayan dan lengkap. Tertarik pula melihat betapa kedudukan ketua perkumpulan ini amat dihormat, baik oleh anak buah Kong Sim Kai Pang yang mempunyai ratusan orang anggota, maupun oleh para penduduk sekitar tempat itu. Bahkan pembesar-pembesar negeri memandang perkumpulan ini dengan hormat. Maka timbullah niatnya yang bukan-bukan, yaitu ingin merampas kedudukan ketua Kong Sim Kai Pang. Dengan tenang ia mendatangi kuil di luar kota Hanghu, dan dengan seenaknya pula ia menyatakan kepada Eugene Tianglo bahwa ia ingin menjadi ketua Kong Sim Kai Pang. Tentu saja belasan orang pimpinan itu menjadi marah, namun sekaligus mereka itu dirobohkan secara mudah oleh Po Qilui. Bahkan Eugene Tianglo sendiri yang tentu saja mempertahankan kedudukan, terutama nama besarnya, dalam pertandingan yang hebat terbunuh olehnya. Sifat-sifat baik seseorang sukar ditiru dan tidak mudah menular. Sebaliknya sifat-sifat buruk itu tanpa diajarkan pun akan mudah ditiru dan merupakan semacam penyakit batin yang mudah menular. Setelah menyaksikan kesaktian petualang muda itu, para pimpinan Kong Sim Kai Pang mau tak mau terpaksa tunduk, dan kemudian, melihat sifat Po Qilui atau Kai Pangcu, ketua perkumpulan pengemis yang baru ini jauh berlainan dengan sifat dan watak Eugene Tianglo, para anggota perkumpulan ini menjadi gembira sekali. Nafsu mereka yang selama berada di bawah pimpinan dan pengawasan Eugene Tianglo seakan-akan tertekan, kini mendapat jalan keluar, dan mulailah terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh anak buah Kong Sim Kai Pang. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.